yang menyegarkan setiap jiwa kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah bergabung. Engkau melihat setiap pribadi, ada Ibu Ana, Ibu Wati, Ibu Yunata, Pak Yahya, Bapak setiap kami, Ibu Lili, Bu Maria, Bu Sinta Manik, Bu Happy, setiap kami yang hadir malam hari ini. Rahmati ya Allahku. Ku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah jamahan kasih-Mu boleh terus menjamah setiap hidup kami dan keluarga kami. Bapa, biar hidup kami selalu ada dalam perkenanan-Mu. Setiap waktu, setiap hari, kami mau terus mengasihi-Mu. Ajar kami memiliki waktu-waktu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, urapi pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Sebab kami mau belajar, kami mau mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Sebab kami rindu untuk menghidupi setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi anak-Mu, sembunyikan anak-Mu di bawah kuasa salib-Mu. Tutup bungkus hidupnya dan keluarganya di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa, Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih karena Kau sendiri yang menikmati buah-buahnya dalam setiap hidup kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat malam buat kita semua dimanapun kita berada. Shalom ya. Selamat malam buat kita semua. Saudara, malam hari ini kita ada di dalam program Bersih Jiwa Menyegarkan, ya, setiap Kamis malam. Jadi jangan lupa setiap Kamis malam. Ini yang masih saya sepakat dengan jiwa dan hati saya dalam setiap doa. Bapak Ibu Saudari, ya, setiap Kamis malam kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, nanti kalau ada waktu yang lain khusus malam hari, Bapak Ibu Saudari saya akan sampaikan kembali. Tapi khusus untuk malam hari-hari ini, saudara, selain Selasa malam bersama Ibu Gembala dalam acara doa di channel ini, maka Kamis malam saya pun akan mengisi untuk menjadi berkat tentunya, untuk menginjil Bapak Ibu Saudari, untuk menguatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar yang terberkati, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis atau sudah mengingatkan ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Kenapa harus disebut dari kotanya? Sehingga saudara, kalau saudara nyebut dari kotanya, nanti lama-kelamaan kita makin kenal. Oh, Ibu Ani itu dari Jakarta Utara ya. Oh, Ibu Sinta Manik dari Pamulang, Ibu Happy dari Banten, Ibu Susi dari Kalimantan Tengah, ya, Ibu Rosemina atau Rosemin dari Samarinda, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi hanya itu sebenarnya ya, supaya saya semakin ngeh gitu ya Bapak Ibu Saudari, bahwa dalam setiap pelayanan channel Pastor Deso, kita ada dari berbagai kota, dari berbagai negara, ya, baik di Indonesia, di luar negeri juga Bapak Ibu Saudari. Dari Samarinda, ya, Ibu Maria yang juga selalu setia, Bu Happy juga dari Serang Banten, Bu Susi, Bu Sinta Manik juga yang selalu setia, Ibu Ida bersih jiwa yang menyegarkan. Jangan lupa bersih jiwa menyegarkan. Dari kota mana Ibu Ida? Tuhan memberkati ya. Salam kenal Ibu Helen, Shalom. Tuhan memberkati, selamat malam juga. Ya, Bu Hernita juga yang selalu setia dari Cikarang, Tuhan memberkati. Ya, Hartati Budi, Tuhan memberkati. Bersih jiwa menyegarkan dari Jakarta Barat, Tuhan memberkati ya. Ibu Hartati Budi, God bless you. Ida, Shalom dari Kuala Lumpur. KL itu maksudnya Kuala Lumpur ya. Tuhan memberkati Ibu Ida dari Kuala Lumpur. Dari Bandung, user 852723 dan seterusnya. Shalom ya, Kumaha Damang. Haleluya. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Bu Francisca Sunarti dari Yogyakarta, Tuhan memberkati. Ibu Wati dari Kerawang, Ibu Lili Immanuel dari Hong Kong, Tuhan memberkati, yang juga setia tentunya ya lewat channel Pastor Deso kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Setiap kita semua, Ibu Kania dari Sumatera Utara, Oras orang-orang Medan, Tuhan memberkati Ibu Kania ya. Miss Kersi dari Labuan, Tuhan memberkati. Miss Kersi juga, Tuhan memberkati ya. Ibu Agnes Simba juga yang selalu setia dari Sarawak, Malaysia,
Salam dengan Bapak, dengan keluarga di sana. Tuhan memberkati. Ibu Agnes Simba, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua, kalau kita mau kenal lebih dekat gitu ya, Bapak Ibu Saudari, jangan lupa saudara bisa chat WA kepada kami, ya kepada saya. Nanti biasanya di chat WA itu yang membaca tentunya saya bersama Ibu Gembala. Jadi aman ya, mau wanita, mau pria, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Kalau saudara kita pengen kenal lebih dalam, misalkan saudara mau curhat, saudara mau didukung dalam doa, secara pribadi Tuhan memberkati. Ya, Ibu Yunata atau Pak Yunata ini, ya Yunata Liau, Bapak atau Ibu di Reni Jaya, di Pamulang ya, Reni Jaya itu di daerah Pamulang. Tuhan memberkati. Ibu Hana Wijaya dari Curug mana Ibu? Curug Puncak, Curug mana ya? Tuhan memberkati ya Ibu Hana. Tuhan memberkati. Ibu Wati dari Kerawang, Tuhan memberkati. Bu Sri Ani dari Malang, Tuhan memberkati. Asel dari Nabire, wah Papua Tengah sudah jam 10 malam ya. Bu Asel di sana, Tuhan memberkati, semangat selalu. Teman-teman yang ada di Nabire, ya Papua, Tuhan memberkati. Ya Mr. Good, Tuhan memberkati juga. Damai saya Ibu Deborah dari Bandung Pak. Oke, Ibu Deborah. Ya jadi kalau makin kenal kan enak ya. Jadi usernya kalau bisa diedit profilnya, ganti deh namanya Ibu Deborah. Kalau lagi nonton channel Pastor Deso aja ya diganti namanya. Kalau berkenan ya. Puji Tuhan. Salam kenal ya Ibu Deborah dari Bandung. Tuhan memberkati. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Pak Indra dari Jakarta Barat, Tuhan memberkati. God bless you ya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Bu Sinta Manik juga Tuhan memberkati. Jo Ama, Ellen Umang, Shalom, Tuhan memberkati. Maaf Pastor lambat masuk live, no problem Ibu. Ya ada tamu datang ke rumah nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Salam tamunya Bu Agnes Simba. Supaya jangan lupa kalau ada tamu datang, jangan lupa kamu ikut nonton channel Pastor Deso. Atau Bapak Ibu Saudari kasih tahu, aku kayaknya ada acara dia pengen ibadah dulu di online karena ada channel yang memberkati. Nah nanti tamunya kan juga bertanya-tanya, channel apa Ibu? Oh channel Rohani Kristen, namanya channel Pastor Deso. Nanti dia tonton juga, dia diberkati, dia bertobat Bapak Ibu Saudari. Ya, puji Tuhan. Ibu Windarti dari Demak, Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan memberkati kita semua ya. Amosis Pelepat, Tuhan juga memberkati. Bu Zin, Ibu Ruth Nenggolan, Tuhan memberkati ya Ibu dari Medan. Ya, God bless you. Ibu Yuli, selamat malam. Tuhan memberkati. Ibu Yuli dari daerah mana? Tuhan memberkati. Ya, salam kenal. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya biasa atau mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Maaf tadi agak kesen. Apa tuh yang kesen? Maaf ya teman-teman semua. Gak usah di-invite ya. Kalau saya send sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Dari Kaltim ya. Ibu Yuli, Tuhan memberkati teman-teman semua yang juga dari Kalimantan Timur. God bless you. Ne Edgar, selamat malam. Bu Penny dari Sabah, Malaysia. Tuhan memberkati teman-teman semua. Yang dari luar negeri juga Tuhan memberkati. Ya. Bapak Ibu Saudari boleh nih nanti. Entah Bu Happy, entah Bu Agnes Simba kalau ada yang datang. Ya Ibu Ana juga. Atau Ibu Maria atau Ibu Ani boleh jadi tuan rumahnya PIC kalau ada yang datang. Shalom, selamat malam. Shalom, salam kenal, tetap setia ya kepada Tuhan Yesus. Jadi saling sapa satu dengan yang lain, gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Kalau Ibu mau jadi atau Bapak mau jadi moderator Bapak Ibu Saudari untuk misalkan tulis ayatnya boleh. Ya Bapak Ibu Saudari silahkan, mau 1-2 orang juga gak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Oma Yunata Liau, Tuhan memberkati. Ya semangat ya Oma, Tuhan memberkati Oma Yunata. God bless you, semangat selalu, sehat selalu di dalam Tuhan tentunya ya. Buat Oma Yunata yang tadi ada di Reni Jaya ya, Pamulang, Tuhan memberkati ya Oma. Bude Mariati, Tuhan memberkati. Ibu Penny Otop, Shalom dari Sabah, Malaysia juga Tuhan memberkati. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Izinkan saya memulai khotbah
dengan sebuah pertanyaan jujur yang mungkin tidak pernah kita utarakan ya dengan lantang dalam hidup kita semua. Saudara, berapa kali dalam seminggu ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara merasa lelah karena saudara harus menjadi dua pribadi yang berbeda? Berapa kali kira-kira dalam seminggu saudara merasa kelelahan karena saudara di rumah seperti ini, nanti di gereja seperti ini, ya di persekutuan rohani seperti ini, nanti dalam pekerjaan saudara seperti ada dua pribadi yang berbeda. Saya membayangkan ada di antara saudara yang mungkin Bapak Ibu saudari, ketika saudara bangun pagi-pagi, saudara memakai pakaian terbaik. Ketika saudara datang ke sebuah ibadah, entah itu pergi ke gereja, persekutuan rohani, ya Bapak Ibu saudari, atau mungkin ke tempat pekerjaan kita, tempat bisnis usaha kita, saudara dengan senyuman di wajah kita datang ke komunitas-komunitas itu. Saudara mengucapkan amin dengan lantang. Saudara berdoa mungkin sebelum makan siang. Saudara terlihat saleh di depan orang-orang di dalam setiap hidup saudara. Namun ketika saudara masuk ke ruang rapatmu, atau ketika saudara berkumpul dengan teman-teman lama di dalam setiap hidup saudara, atau ketika saudara ada di media sosial dan saudara mulai mengetikkan sesuatu di media sosial itu, ternyata ada topeng yang lain yang harus saudara kenakan. Di sana ternyata saudara diam ketika mungkin ada lelucon kotor. Saudara mungkin mengangguk-ngangguk ketika bosmu memberikan arahan yang salah, yang tidak etis. Saudara mungkin memberi like kepada postingan yang sebenarnya tidak saudara setujui dalam setiap kehidupan saudara, karena saudara takut dianggap kuno, ya, dianggap sok suci dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian di malam hari ketika kita semua berbaring di tempat tidur dan mematikan lampu dalam setiap kehidupan kita semua, saudara ada bisikan kecil di hati yang bertanya, sebenarnya aku ini siapa? Sebenarnya aku ini siapa? Apakah aku masih menjadi anak Allah? Atau aku hanya seorang aktor yang pandai berganti kostum di dalam setiap kehidupanku? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin saudara tahu bahwa Daniel juga merasakan hal itu. Bayangkan Daniel, seorang pemuda berusia belasan tahun. Saudara, dia seorang Yehuda di dalam setiap kehidupannya. Dia anak emas, dia pintar, dia tampan Bapak Ibu saudari, dan dia berbakat di dalam setiap kehidupan Daniel. Tetapi tiba-tiba seluruh dunianya runtuh. Saudara, dia dibawa ke Babel. Dia menjadi budak di Babel, negeri yang asing di dalam setiap kehidupan Daniel. Bahasanya diganti, namanya juga diganti Bapak Ibu saudari, makanannya diganti, identitasnya dihapus. Ia dipaksa untuk menjadi orang lain di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dunia meminta Daniel untuk berakting pada saat itu. Dan jika Daniel mau, saudara, dia bisa melakukannya dengan sangat baik dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, ia bisa makan makanan raja, ia bisa minum anggur di istana itu, dia bisa belajar sihir Bapak Ibu saudari kerajaan Babel pada saat itu yang kuat okultismenya, dan dia bisa menjadi orang nomor satu di kerajaan Bapak Ibu saudari dengan talenta yang dia miliki. Semua orang akan memuji Daniel. Ia akan kaya dengan cepat, ia akan terkenal dengan cepat, dan dia akan aman karena raja sayang sama dia. Tetapi Bapak Ibu saudari, kalau kita merenungkan cerita Daniel, Daniel memilih untuk berhenti berakting dalam setiap hidupnya. Dia mengambil satu keputusan yang mengubah sejarah kehidupan. Aku tidak mau menajiskan diriku, demikian kata Daniel. Saudara, hari ini Tuhan bertanya kepada kita semua, apakah engkau mau berhenti berakting dalam setiap hidupmu? Pesan firman Tuhan malam hari ini bukan untuk menghakimi kita. Saya tahu betapa beratnya tekanan untuk ikut-ikutan, ikut-ikut tren, ikut teman-teman, ya Bapak Ibu saudari, ikut arus besar di dalam setiap kehidupan pekerjaan saudara atau bisnis saudara. Saya juga tahu
betapa menakutkannya untuk menjadi berbeda. Bahkan ada yang dihabisi karena tidak mau ikut-ikutan korupsi. Saudara, saya juga tahu bahwa di sanalah, di titik keputusan untuk menjadi asli, untuk menjadi otentik di hadapan Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa kesegaran jiwa sejati itu selalu ada. Dan mari kita belajar dari Daniel. Kita belajar bagaimana berani berbeda di tengah-tengah dunia yang memaksa kita untuk menjadi sama dengan mereka. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk berani berbeda. Dan tentunya kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Saudara, yang tentunya dia di dalam setiap kehidupannya, dia anti mainstream dalam setiap kehidupan Daniel. Ya, saudara, kalau kita melihat di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Ya, kita buka Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan buat kita semua ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakin Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dan berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya garis bawahi ini mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat." Didengarkannya permintaan itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, di ayat 15, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang mereka harus minum, lalu memberikan sayur-sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari, di ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, kita mau belajar lewat Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu Saudari yang mau belajar, mari kita belajar bersama-sama. Saudara, seorang nelayan itu pernah berkata seperti ini, bahwa ikan yang paling mudah ditangkap adalah ikan yang berenang melawan arus. Bapak Ibu Saudara, bukan justru ikan yang berenang
mengikuti arus, itu akan mudah masuk jaring, Bapak Ibu Saudara. Karena dia sadar bahwa ia sedang dibawa ke tempat pembantaian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang disebut era post-truth. Kebenaran bukan lagi patokannya di dalam setiap kehidupan era zaman kita sekarang. Tetapi yang menjadi patokan adalah popularitas. Orang gak peduli lagi kebenaran, mana yang benar, mana yang salah di dalam setiap hidup mereka. Yang penting mereka rindu populer, Bapak Ibu Saudara. Media sosial mengajarkan kita untuk mengikuti tren, atau kamu akan tertinggal di dalam setiap hidupmu. Di tempat-tempat pekerjaan kita, saudara, banyak mengajarkan kalau kamu mau naik jabatan, kamu tuh harus bisa main cantik. Ya, jangan sampai ketahuan. Kamu boleh ngomong A, tetapi di belakangnya jangan sampai ketahuan. Ya, kalau kamu mau naik jabatan, mau promosi, kamu perlu main cantik. Saudara, pergaulan mengajarkan jangan sok suci. Semua orang juga melakukan hal ini kok. Saudara, tekanan untuk ikut-ikutan di dalam setiap kehidupan kita itu begitu kuat. Ya, bahkan orang Kristen sering terjebak dalam pola pikir yang penting tidak ketahuan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Namanya juga hidup di dunia. Yang penting nggak ketahuan nggak apa-apa. Asal jangan ketahuan. Kalau korupsi, ya kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau ketahuan ya sudah, ya apes namanya Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita kepada seorang pemuda yang berada di posisi yang jauh lebih sulit daripada kita sebenarnya. Namanya adalah Daniel, Bapak Ibu Saudari. Dia bukan hanya ditekan untuk ikut-ikutan, tetapi dia dipaksa untuk menjadi seperti orang Babel di dalam setiap kehidupan Daniel. Namun tentunya dia mengambil sebuah sikap, dia mengambil sebuah resolusi, sebuah keputusan, saudara, untuk anti mainstream di dalam setiap kehidupannya. Kalau mainstream, kalau saya sebut mainstream itu, Daniel itu tidak ikut arus utama, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya pada zamannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat bagian yang pertama, saya mau mengajak kita semua. Kalau kita belajar dari konteks Daniel pasal pertama, saudara, ada tekanan di dalam setiap kehidupan Daniel pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, pada saat itu Yerusalem runtuh, ya, dan Daniel itu dibawa ke Babel. Di Daniel pasal 1 ayat 1-3 itu mencatat bahwa Nebukadnezar, Raja Babel itu mengepung Yerusalem. Dan Tuhan mengizinkan Yehuda pada saat itu jatuh, Bapak Saudara. Dan Daniel, seorang pemuda bangsawan, tidak hanya kehilangan tanah air di dalam setiap kehidupannya, tetapi dia juga kehilangan identitasnya sebagai orang Ibrani. Bayangkan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel itu dibawa sekitar hampir 900 km ke Babel, Bapak Ibu Saudari, ke bangsa Babel. Daniel kehilangan keluarga di dalam setiap kehidupannya. Daniel kehilangan bait Allah di dalam setiap kehidupannya. Daniel kehilangan tanah kelahiran, bahkan direnggut kemerdekaannya di dalam setiap kehidupan Daniel. Saudara, di Babel, dia bukan lagi warga negara, tetapi di Babel, Bapak Ibu Saudari, Daniel adalah budak. Daniel adalah tawanan, ya, di dalam setiap kehidupannya. Yang pikirannya itu, Bapak Ibu Saudari, mau diubah oleh orang-orang Babel pada saat itu. Saudara yang terkasih, ya itulah konteks Daniel pasal pertama, bahwa Yerusalem runtuh dan Daniel dibawa ke Babel. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ternyata Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudari, pada saat itu dia memiliki program, ya, kalau di Indonesia ada namanya program MBG, Bapak Ibu Saudari. Di Babel saat itu, Bapak Ibu Saudari, ada program dari Raja Nebukadnezar, namanya program indoktrinasi, ya, indoktrinasi. Perhatikanlah strategi halus Nebukadnezar di Daniel pasal 1 ayat 4-7. Saudara, ada program indoktrinasi dalam setiap kehidupan Daniel bersama tawanan-tawanan yang lain yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ini secara halus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, bahasa mereka, ya. Jadi bahasa mereka tuh harus belajar bahasa Kasdim, bahasa orang Babel, Bapak Ibu Saudari.
Mereka harus belajar sihir dalam setiap hidup mereka. Mereka harus belajar mantra Babel di dalam setiap kehidupan Daniel bersama Sadrak, Mesak, Abednego itu. Saudara, lalu kemudian pendidikan mereka ya diindoktrinasi juga. Mereka dididik di dalam segala hikmat orang-orang Kasdim yang penuh dengan astrologi, Bapak Ibu Saudari, yang penuh dengan ramalan-ramalan di dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian strategi Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudari, untuk mengindoktrinasi orang-orang pada saat itu. Saudara, nama-nama mereka dirubah, termasuk nama Daniel itu dirubah. Daniel itu artinya Tuhanku adalah hakim, tetapi diubah oleh orang-orang Babel pada saat itu menjadi Belsazar. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya Bel itu dewa Babel, lindungilah rajanya. Jadi nama Daniel itu diubah. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, yang tadinya artinya Tuhanku adalah hakim, diubah menjadi dewa Babel, lindungilah rajanya. Ya, itulah arti Belsazar, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini adalah soft power untuk menghilangkan ingatan mereka tentang Allah yang mereka percayai. Ini adalah soft power untuk menghilangkan ingatan Daniel tentang Yahweh, Allah yang dia percaya. Tujuannya tentunya buat mereka lupa bahwa mereka adalah umat daripada Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudari yang dikasih ya tentunya oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, bukankah dunia melakukan hal yang sama pada kita hari-hari ini? Dunia mengganti kebenaran dengan kebenaran versi saya. Dunia mengganti ya hal-hal yang kudus dengan self expression. Saudara tahu self expression, Bapak Ibu Saudari? Saudara, self expression itu berarti Bapak Ibu Saudari kita bebas mengekspresikan diri untuk menunjukkan pikiran kita, perasaan, keunikan jati diri kita kepada dunia. Ya Bapak Ibu Saudari, demi kesehatan mental saudara. Itulah self expression Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Dunia mengganti menikah dengan hubungan bebas, yang seharusnya seks itu dilakukan di dalam pernikahan, tetapi hari-hari ini diubah semua ya dengan hubungan bebas Bapak Ibu Saudari sebelum pernikahan. Dan dunia mengganti integritas dengan pragmatis. Saudara tahu pragmatis Bapak Ibu Saudari? Saudara, pokoknya kalau pragmatis itu adalah mereka yang paling efektif dan cepat untuk mencapai tujuan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi sifatnya itu mengutamakan kemanfaatan dan kepraktisan. Pokoknya nggak apa-apa kalau misalkan ya tujuan bisa dicapai dengan cepat, berhasil dan logis, lakukan. Ya itu pragmatis demi kepentingan ya di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah dunia mengganti integritas dengan pragmatis itu. Jika kita tidak berjaga-jaga sebagai orang percaya, maka saudara, kita akan kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbahasa Babel, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbudaya Babel, dan kita akan bernama Babel di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hati kita sudah jauh daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya, jika saudara dan saya tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua untuk menggali hal ini ya di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan bangsa itu. Jadi itu bukan kekalahan bangsa itu Bapak Ibu Saudara ya, tetapi strategi Tuhan, strategi ilahi dalam setiap kehidupan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yehuda pada saat itu. Karena di sana dikatakan pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepungnya. Lalu di sana dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim ya. Jadi Tuhan itu menyerahkan, bukan kekalahan loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda itu dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangan Raja Babel itu. Saudara, kalimat Tuhan menyerahkan ya Bapak Ibu Saudari dalam bahasa Ibrani adalah Natan Adonai. Natan Adonai itu
berarti memberikan. Jadi Tuhan memberikan Bapak Ibu Saudari kepada Babel, ya, bangsa Yehuda pada saat itu. Tuhan menyerahkan. Jadi saudara, hal ini menunjukkan di balik kekejaman pasukan Babel pada saat itu ada kedaulatan penuh daripada Allah Elohim Yahweh. Ada kedaulatan penuh daripada Allah yang hidup yang dipercaya oleh Daniel. Daniel tidak melihat penawanan ini sebagai kegagalan imannya atau kekalahan dari Allah, melainkan Bapak Ibu Saudari, Daniel juga melihat Bapak Ibu Saudari bahwa penawanan ini adalah disiplin ilahi sekaligus misi, tanda kutip ya, penginjilan. Allah mengirim utusan-utusannya ke pusat peradaban dunia, sama seperti kalau pusat peradaban dunia sekarang kan Amerika, Bapak Ibu Saudari, itulah pusat peradaban dunia hari ini. Ya, kalau nggak Amerika, Eropa. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi Allah mengirim utusannya ke pusat peradaban dunia. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini mungkin saudara berada di Babel saudara sendiri. Ada tempat pekerjaan yang penuh dengan tekanan untuk berbohong. Ya, ada lingkungan kampus yang mungkin mencemooh imanmu, Bapak Ibu Saudari, karena kamu tidak bergaul seperti mahasiswa pada umumnya, ya, di dalam setiap hidup saudara, karena saudara sukanya di perpus belajar dan belajar. Saudara, mungkin saudara sedang berada di Babel, bahkan keluarga yang mungkin tidak percaya, yang terus-menerus merendahkan keyakinan saudara. Ada juga Bapak Ibu Saudari, ada jemaat-jemaat kita di online itu, saudari dikasih oleh Tuhan yang dia sendiri pengikut Kristus, tetapi keluarga besarnya saudara adalah orang yang tidak percaya, ya, merasa ditekan karena keyakinannya Bapak Ibu Saudari, merasa direndahkan oleh keluarga yang lain. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu kalah di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara dipindahkan ke lingkungan yang sulit, justru Bapak Ibu Saudari, Tuhan menempatkan kita di situasi-situasi itu, karena ternyata di sanalah kita menjadi agen-agen perubahannya. Sama seperti Daniel. Saudara, Daniel itu tidak dibawa ke Babel secara kebetulan, tetapi dia adalah duta kerajaan sorga di tanah asing dalam setiap kehidupan Daniel. Posisi saudara mungkin tidak nyaman saat ini, ya, tetapi itu adalah panggilan dalam setiap hidup saudara, bukan kutukan, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian, ya, saudara tahu bahwa kita belajar Tuhan menyerahkan, jadi bukan kekalahannya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara belajar konteks daripada Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, di ayat 3 sampai 4, ya, dikatakan lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala pegawai istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, yaitu kaum keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni pemuda-pemuda yang tidak bercacat, yang berperawakan baik, yang cakap dalam segala hikmat, berpengetahuan, bijaksana, dan yang mempunyai pengertian. Daniel 1 ayat 3 sampai 4. Saudara, di sana kita melihat ada pemuda yang tidak bercacat, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pemuda ini penuh dengan talenta, tetapi talentanya dieksploitasi oleh dunia, ya, oleh Babel pada saat itu. Istilah tidak bercacat, saudara, itu berarti tanpa noda secara fisik, seperti korban persembahan yang sempurna. Saudara, Nebukadnezar tidak sembarangan memilih. Dia merekrut elit-elit bangsa Yehuda pada saat itu. Ini bukan karena, ya, Nebukadnezar baik hati untuk membawa Daniel itu, saudara, tetapi karena ia adalah imperialis yang cerdik, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia seorang imperialis yang cerdik di dalam setiap hidupannya. Nebukadnezar tahu bahwa untuk menguasai suatu bangsa, kuasailah generasi mudanya. Ya, ambil generasi muda yang terbaik dalam setiap hidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, dunia saat ini juga melakukan hal yang sama. Sistem dunia tidak mengejar orang-orang biasa. Iblis secara khusus membidik orang-orang yang berbakat. Iblis membidik orang-orang yang cerdas, yang kaya, yang berpengaruh, Bapak Ibu Saudari. Mengapa? Karena jika seorang pemimpin rohani jatuh dalam kompromi, maka ia akan menyeret banyak orang lain di dalam setiap hidupannya. Saudara-saudari,
Bagi kalian yang merasa berbakat, bagi kalian yang merasa sukses, hati-hatilah. Justru karena saudara punya talenta, dunia akan membujuk saudara dengan iming-iming. Ya, apa iming-imingnya? Ya jabatan tinggi. Ya kalau main politik sedikit, nanti ada jabatan tinggi. Kalau kamu bisa berkompromi. Kalau kamu mau kaya cepat, ya ayolah curang-curang dikit di dalam setiap hidupmu. Kalau kamu mau popularitas, ya dalam setiap hidupmu, ayolah. Kalau kamu pengen cepat, ya jualah tubuhmu sama aku. Supaya kamu terbuka networkmu. Ya apalagi di dunia keartisan Bapak Ibu Saudari. Ya kalau saudara pengen punya popularitas cepat, ya ayo kurangi standar moralmu sedikit. Gak apa-apalah supaya nanti kedepannya lebih indah. Ya jalan-jalanmu terbuka karena kamu, tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari, mau menjual tubuhnya kepada orang-orang tersebut. Bapak Ibu, Daniel adalah pemuda bangsawan di dalam setiap kehidupan. Dia punya segalanya ya di dalam setiap kehidupannya. Tetapi justru karena ia punya segalanya, ia memilih untuk tidak menjual integritasnya. Saudara, maka talenta tanpa ketakutan akan Tuhan di dalam setiap hidup saudara itu akan menjadi bumerang ya Bapak Ibu Saudari. Ya jadi ternyata saudara di bagian yang keduanya, Daniel adalah pemuda yang tidak bercacat ya Bapak Ibu Saudari. Lalu di ayat 5 Bapak Ibu Saudari ada makanan raja di sana. Ya, dan raja menetapkan bagi mereka makanan dan anggur yang setiap hari harus diberikan kepadanya dari perbendaharaan raja. Dan mereka harus dididik selama 3 tahun di ayat yang kelima. Saudara, ayat yang kelima ini ya ada makanan raja. Itu simbol ketergantungan ekonomi dalam setiap kehidupan Daniel bersama orang-orang Yehuda yang pada saat itu di bawah. Saudara, pada saat di Babel ya khususnya pada masa itu, makan dari perbendaharaan raja bukan sekedar soal gizi Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah tanda ketergantungan ya total di dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Maka jika seseorang tawanan makan makanan raja, maka secara simbolis ia mengakui bahwa hidupnya bergantung pada Raja Babel, bukan kepada Allah Elohim Yahweh. Saudara, ini adalah sistem ya Bapak Ibu Saudari yang dirancang untuk membuat hati Daniel itu berhutang budi kepada Raja Nebukadnezar pada saat itu. Maka di zaman kita, di zaman modern sekarang, makanan raja itu bisa berupa apa Bapak Ibu Saudari? Makanan raja itu bisa berupa gaji yang besar dari perusahaan saudara, ya. Ya bisa juga Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada beasiswa penuh dari lembaga yang mengajarkan ideologi anti Tuhan di dalam setiap hidup saudara, bisa juga. Orang-orang mendapatkan beasiswa tetapi dari lembaga anti Tuhan Bapak Ibu Saudari. Di zaman modern sekarang makanan raja juga bisa berupa tawaran bisnis yang menggiurkan tetapi merusak etika. Ya saudara mau cepat kaya tetapi korupsi, prasana prasini. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika saudara menerima makanan dari dunia, maka dunia itu akan menuntut loyalitas saudara. Mereka akan berkata, kamu kan sudah kami besarkan, kamu kan sudah kami bayar, jadi kamu harus mengikuti aturan kami. Saudara, Daniel mengajarkan, ya kita boleh menerima fasilitas dunia, tetapi kita tidak boleh menyembah pemberinya di dalam setiap hidup saudara. Kita harus tetap bergantung kepada Allah yang hidup, kepada Yahweh, kepada Bapa kita yang di sorga. Bukan kepada perusahaan kita, bukan kepada pemerintah, bukan kepada atasan, tetapi kita bergantung kepada Bapa kita yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Lalu kemudian kalau kita belajar lagi konteksnya, kita akan menemukan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saudara, ternyata ada penggantian nama di sana. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu pegawai istana itu memberi nama kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ya, saudara perhatikanlah perubahan nama yang drastis ini. Dalam budaya dulu Bapak Ibu Saudari, nama adalah doa. Ya, bahkan zaman sekarang pun kalau saudara diberi nama oleh orang tua saudara pasti ada artinya. Saya pun memberi nama kepada anak-anak saya ada artinya. Zaman dulu pun begitu. Saudara, nama adalah doa dan identitas. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bayangkan, nama Daniel yang artinya Tuhanku adalah hakim,
diubah Bapak Ibu Saudari menjadi Belsazar, ya, dewa Babel, lindungilah rajanya. Lalu kemudian Hananya yang berarti Yahweh Maha Pemurah itu diubah menjadi Sadrak, ya, yang artinya perintah dewa aku atau dewa bulan pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, Misael yang artinya siapakah seperti Allah diganti menjadi Mesak, siapa seperti dewa aku. Ini penghinaan langsung, ya Bapak Ibu Saudari. Dan Azaria yang artinya Yahweh adalah penolong, itu diubah menjadi Abednego yang artinya hamba dewa Nego atau dewa api atau planet, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini adalah upaya sistematis untuk menghapus ingatan tentang Yahweh dari pikiran Daniel dan kawan-kawannya pada saat itu. Jadi setiap kali seseorang memanggil Belsazar, Bapak Ibu Saudari, Daniel diingatkan, kamu itu bukan milik Tuhan lagi. Kamu itu sudah milik kerajaan Babel. Saudara, inilah yang dilakukan oleh kerajaan Babel pada saat itu. Merekayasa identitas mereka secara rohani. Ya, ini kelewatan sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang namanya budak mau gimana Bapak Ibu Saudari? Kalau tidak ikut ya mati. Saudara, bagi kita saat ini dunia melakukan hal yang sama kepada kita setiap hari tanpa kita sadari. Dunia mengganti nama-nama kita. Saudara, Allah mungkin memanggil saudara sebagai anakku yang kudus, tetapi dunia memanggil Bapak Ibu Saudari sebagai konsumen. Bahwa nilaimu diukur dari setiap uang belanja yang saudara miliki. Allah mungkin memanggil kita sebagai mempelai Kristus, tetapi dunia memanggil saudara sebagai pasangan hidupnya. Ada hubungan-hubungan tanpa komitmen, tanpa pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah satu rumah. Kalau di Eropa, saudara punya anak sebelum menikah itu sudah biasa. Kalau di dunia luar, dunia barat, Bapak Ibu Saudari. Tetapi di dunia timur, saudara biasanya nikah dulu baru punya anak. Tetapi kalau di Eropa, di barat, Bapak Ibu Saudari, mereka sudah punya anak dulu, nggak apa-apa. Baru setelah itu nikah. Ya Bapak Ibu Saudari, ada yang menjalani hubungan tanpa komitmen. Padahal kita dalam mempelai Kristus. Lalu kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia mengganti nama kita. Ya, Allah itu memanggil kita hamba yang setia. Tetapi dunia memanggil saudara sebagai sumber daya manusia. Saudara bisa dipakai, saudara bisa dibuang ketika ya Bapak Ibu Saudari umurmu sudah tidak lagi produktif. Saudara yang terkasih, ketika saudara mendengar panggilan dunia, apakah hati saudara bergetar? Ataukah saudara sudah terbiasa mendengar nama baru itu dan mulai melupakan setiap jati dirimu sebagai anak-anak Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah bagian pertama, saudara, kita diingatkan konteks Daniel pasal yang pertama yang penuh dengan tekanan pada saat itu. Lalu kepada bagian yang kedua, saya mau mengajak kita semua, saudara, walaupun ada tekanan di dalam setiap kehidupan Daniel pada masa itu, tetapi Daniel membuat satu sikap, satu resolusi dalam setiap kehidupannya. Ada sebuah keputusan hati. Di Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata berketetapan itu berarti memasang di hatinya. Ya Bapak Ibu Saudari, atau mengunci keputusan di dalam hati. Jadi ini bukan perasaan sesaat, bukan emosi kebangunan rohani, tetapi ini tekad. Ya, tekad baja yang dimiliki oleh Daniel, yang sudah diputuskan sebelum tekanan-tekanan itu datang dalam kehidupan Daniel. Saudara, Daniel itu tidak menunggu sampai makanan itu dihidangkan di depannya, lalu dia kemudian baru berdoa minta kekuatan, tidak. Tetapi dia memutuskan ya jauh-jauh hari. Itulah sebabnya dia bisa berkata tidak di saat-saat genting di dalam setiap kehidupan Daniel. Karena Daniel berketetapan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya. Itulah keputusan hati, di mana nanti kita bisa belajar lewat setiap kehidupan Daniel untuk saudara berketetapan hati seperti Daniel. Lalu kemudian mengapa Daniel menolak makanan raja? Saudara, Daniel itu menolak makanan raja bukan karena makanan itu tidak enak. Ya, makanan raja siapa yang nolak Bapak Ibu Saudari ya? Makanan di istana itu pasti enak-enak. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, bukan makanan itu tidak enak,
Daniel menolak makanan raja, justru saudara, makanan di istana Babel itu adalah makanan yang enak, makanan yang terbaik, makanan yang bergizi, makanan yang lezat Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada dua alasan kenapa Daniel menolak. Yang pertama, karena makanan itu adalah persembahan kepada dewa. Saudara, makanan Raja Babel itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau Daniel ikut memakannya, berarti dia ikut dalam perjamuan penyembahan berhala. Makanya Daniel itu menolak. Ya Bapak Ibu Saudari, makanan Raja Babel itu. Yang kedua, kenapa Daniel menolak? Saudara, karena ada hukum Taurat di dalam setiap kehidupan Daniel. Ya, ada makanan-makanan yang haram menurut imamat Bapak Ibu Saudari pasal yang ke-11. Daniel tidak mau melanggar firman Tuhan walaupun di negeri asing, tetapi dia tetap memegang hukum Taurat di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini yang menarik. Daniel itu tidak sedang protes soal gizi, wah makanannya gak sehat nih, atau dia pengen diet. Daniel itu tidak sedang protes soal itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi Daniel itu tidak mau makan makanan raja. Ini berbicara soal ketaatan. Ini berbicara tentang kesetiaan. Daniel memilih Tuhan daripada kenikmatan-kenikmatan sesaat. Berapa banyak saudara dan saya yang lebih memilih kenikmatan-kenikmatan sesaat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita rindu menjadi seperti Daniel yang tidak melanggar firman Tuhan. Walaupun saudara ada tawaran-tawaran dari Babel itu banyak, dari dunia ini banyak. Ya, saudara, mari kita taat. Mari kita setia. Mari kita memilih Tuhan daripada kenikmatan-kenikmatan sesaat di dalam setiap kehidupan saudara. Ada yang berkata, dosa itu enak gak? Wah, dosa itu enak. Bapak Ibu Saudari, siapa yang gak mau Bapak Ibu Saudari punya uang cepat dari hasil korupsi? Siapa tidak mau? Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu Saudari main dengan beribu-ribu perempuan atau bermain dengan beribu-ribu laki-laki? Siapa yang tidak mau? Enak Bapak Ibu Saudari, tetapi akibatnya yang tidak enak. Itu Bapak Ibu Saudari yang firman Tuhan ajarkan, akibatnya yang tidak enak. Maka dosa itu sebenarnya enak, tetapi saudara itu menuntut Bapak Ibu Saudari, ada hukuman. Ya, upah dosa ialah apa? Maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, itulah sebuah keputusan hati di bagian yang kedua kita belajar dari setiap kehidupan Daniel. Ya, pada poin pertamanya Daniel berketetapan ya dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian tadi kita belajar pada poin kedua mengapa Daniel menolak makanan raja. Karena makanan itu persembahan kepada dewa dan juga kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudari, dia benar-benar rindu untuk melakukan hukum Taurat firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun di negeri yang asing dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian saudari kasih oleh Tuhan, ada resolusi Daniel. Ya, Daniel itu protes terhadap 3 arus utama dunia saat itu. Yang pertama, dia protes terhadap hedonisme. Ya, sama seperti kehidupan kita. Saudara, hedonisme itu kenikmatan di atas segalanya. Orang-orang yang mau menikmati kenikmatan di atas segala, yang penting nikmat, yang penting enak. Dunia itu berkata, nikmati hidupmu. Rasakan segala kenikmatannya. Tidak apa-apa kok, sesekali doang. Minum, judi online. Ya, Bapak Ibu Saudari, main perempuan, gak apa-apa kok, sesekali doang. Jadi dunia berkata, nikmati hidupmu, korupsi gak apa-apa kok, sesekali. Toh kamu juga hidup sesekali, keluargamu juga butuh dan lain sebagainya. Gak apa-apa kok, itu kalau dunia. Tetapi Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan diriku. Saudara, Daniel itu anti mainstream di dalam setiap kehidupannya. Dia tidak mengikuti arus besar dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia protes terhadap hedonisme itu. Ya, dia berkata, aku tidak mau menajiskan diri. Bapak Ibu, di tempat-tempat pekerjaan kita, ada orang-orang mungkin yang bilang, udah ambil aja proyek ini. Gak apa-apa lah meskipun main curang. Ya semua juga lakukan, nyuap-nyuap kan biasa tuh Bapak Ibu Saudari. Kalau dunia Bapak Ibu Saudari proyek gitu ya, itu main suap-suapan biasa Bapak Ibu Saudari bagi mereka. Ya, disuap sini supaya proyeknya terbuka,
disuap sana supaya proyeknya besok-besok datang lagi dalam setiap kehidupannya. Sudah, ambil aja proyek ini, meskipun kamu harus main curang, semua juga melakukan juga, nggak apa-apa kok. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, itu di tempat pekerjaan atau tempat usaha kita, di kampus. Ya, kalau saudara misalnya masih kuliah di dalam setiap hidupmu, udahlah nyontek sedikit, nggak apa-apa kok, nggak akan ketahuan kok. Ya, kamu nyontek, kamu ngerjain copy paste punya orang, nggak apa-apa. Ya, itu kalau di dunia kampus. Ya, pokoknya kerjain skripsi, udah kamu nggak usah ngerjain, bayar aja skripsinya. Bisa kok bayar orang lain untuk ngerjain skripsi. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu di dunia kampus. Lalu kemudian di dalam relasi-relasi kita, ya, yang berhubungan sebelum menikah nih Bapak Ibu Saudari, gak apa-apa nikmati seks bebas. Semua orang juga melakukannya, kan kita sama-sama cinta, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi lewat Daniel, saudara diingatkan, kenajisan itu dimulai dari hal yang kecil yang kita anggap biasa. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kita juga sama harus protes terhadap hedonisme. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara harus bisa mengatakan seperti Daniel katakan, aku tidak mau menajiskan diriku. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah yang pertama saya mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari ini kasih oleh Tuhan sikap mainstream, ya, atau sikap anti mainstream dalam kehidupan Daniel. Selain dia protes terhadap hedonisme itu, saudara, yang kedua dia protes terhadap pragmatisme. Ya, kalau pragmatis, saudara, pokoknya menghalalkan segala cara demi tujuan itu tercapai. Itu pragmatis Bapak Ibu Saudari. Makanya dunia politik kan Bapak Ibu Saudari yang penting, ya nggak ada Bapak Ibu Saudari kawan yang abadi. Yang penting adalah kepentingan. Ya Bapak Ibu Saudari, kepentingan sama gas. Ya, nggak ada kawan abadi dalam dunia politik. Yang penting pragmatis saja. Ya, halalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, dunia berkata, yang penting hasil, yang penting kita sukses, yang penting kita bisa promosi. Cara itu nggak penting, pokoknya apapun caranya, saudara, yang penting hasil, sukses, promosi itu datang dalam hidup kita. Itu dunia berkata seperti itu. Tetapi Daniel berkata, ya, cara itu menentukan berkat Tuhan. Amin. Beda nggak Bapak Ibu Saudara? Cara itu menentukan berkat Tuhan. Di Babel, jika Daniel mau berkompromi dalam setiap hidupannya, dia bisa loh menjadi orang nomor 1 di istana dengan cepat. Tetapi saudara, Daniel memilih jalan yang lebih sulit. Dia meminta uji coba 10 hari, ya, Daniel pasal 1 tadi, ayat 12 sampai 14. Dia tidak sombong Bapak Ibu Saudari, tetapi dia juga tidak takut di dalam setiap hidupannya. Dia protes terhadap pragmatisme, tujuan menghalalkan, ya, segala cara itu di dalam setiap hidupannya. Lalu kemudian saudari ini kasih oleh Tuhan, Daniel juga protes yang ketiga, ya, dia protes terhadap konformitas Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, kalau kita belajar kata konformitas itu, ya Bapak Ibu Saudari, ini adalah tindakan yang mengubah perilaku atau sikap kita agar sesuai dengan aturan kelompok di sekitar kita semua. Jadi yang tadinya perilaku kita benar, kalau kelompok tidak benar kita jadi ikut-ikutan. Makanya kita kompromi, ya Bapak Ibu Saudari, agar diterima oleh kelompok itu. Itu konformitas, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Daniel itu protes terhadap konformitas ini, ya. Dia tidak ikut-ikutan agar diterima oleh orang-orang Babel pada saat itu. Maka Bapak Ibu Saudari, ya, kalau dunia berkata di dalam setiap kehidupan kita semua, jangan berbeda, nanti kamu dijauhi. Jangan kamu berbeda, ikutin saja bos, ikutin saja arus besar. Kalau kamu nggak ngikutin, nanti kamu diejek, nanti kamu dibully, bahkan mungkin kamu bisa dihabisi. Itu dunia berkata seperti itu. Tetapi Daniel, Bapak Ibu Saudari, berkata, lebih baik menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Saudara, apakah Daniel takut di dalam setiap kehidupannya? Ya, pasti dia takut. Ya Bapak Ibu Saudari, siapa yang gak takut sama penguasa? Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita berhadapan dengan penguasa, orang yang ada power di dalam setiap kehidupan kita semua, pasti saudara kita juga takut sebagai manusia. Betul gak Bapak Ibu Saudari? Ya, Daniel juga pasti takut. Tetapi
dia lebih memilih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia lebih memilih takut kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut takut akan Tuhan. Saudara, bukan gentar, tetapi kita respect yang dalam yang membuat kita memilih untuk taat. Ya, jadi Daniel itu nggak ikut-ikutan konformitas, Bapak Ibu Saudara, supaya dirinya diterima dalam setiap hidupnya. Dan kemudian ya, saudara, jadi saudara belajar ada keputusan hati dalam setiap kehidupan Daniel. Itu bagian yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari, di bagian yang ketiga, saudara, Tuhan memampukan kehidupan Daniel. Tuhan memberikan kesegaran bagi jiwa Daniel, dan tentunya kecerdasan 10 kali lipat. Bapak Ibu, Daniel itu merespon di dalam setiap kehidupannya itu dengan santun, ya. Tetapi imannya tetap teguh dalam kehidupan Daniel. Perhatikanlah cara Daniel menyikapi tekanan dalam setiap kehidupannya. Dia tidak membentak loh penjaga istana pada saat itu. Nggak dibentak, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak mengadakan demonstrasi dalam setiap kehidupannya. Saya demo, pokoknya saya tidak mau makanan raja. Dia tidak bentak penjaga istana yang suruh dia makan raja. Saudara, dia tidak sombong dalam setiap kehidupannya. Tetapi Daniel pasal 1 ayat 11 sampai 13, dia meminta izin dengan sopan kepada pemimpin pegawai istana. Saudara, Daniel menawarkan uji coba kepada pemimpin pegawai istana itu. Cobalah hamba-hambamu ini selama berapa hari tadi? 10 hari. Dan berikanlah kami sayur-sayuran. Saudara, dia meminta izin dengan sopan. Ya, ini adalah kebijaksanaan dari orang yang berani berbeda. Ya, inilah kebijaksanaan Daniel. Saudara, kita berani itu bukan berarti kita kasar. Berani yang sejati itu, saudara, tetap rendah hati. Tetapi, saudara, kita tidak goyah pendirian kita sebagai anak-anak Allah. Tetap memiliki kebijaksanaan untuk berani berbeda dari dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudara, inilah respon Daniel. Tetap santun, tetapi imannya tetap teguh dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian di Daniel pasal 1 ayat 17 dan ayat 20, maka Allah memberikan kepada Daniel pengertian dan hikmat, dan dalam segala perkara yang memerlukan kebijaksanaan, raja mendapati mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang di seluruh kerajaannya. Saudara, ternyata jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan Daniel, saudara, Tuhan memberikan 10 kali lebih pintar dalam kehidupan Daniel. Saudara, perhatikanlah urutannya. Daniel itu berani berbeda, atau dia taat kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan memberi hikmat kepada Daniel. Dan yang ketiga, hasilnya, Bapak Ibu Saudari, 10 kali lebih unggul dari orang-orang di istana Babel itu. Saudara, ini membalik setiap logika dunia. Dunia akan berkata, kalau kamu mau pintar, kamu itu harus mengikuti sistem dalam setiap hidupmu. Tetapi firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Daniel membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudari, ketaatan itu bukanlah kerugian. Katakan amin. Tetapi ketaatan itu adalah investasi dalam setiap kehidupan Daniel. Jadi dia memilih untuk taat karena dia tahu itu investasi rohani dalam setiap hidupnya. Ya, jadi kalau saudara dan saya memilih untuk taat, saudara, itu bukan kerugian. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itu investasi rohani kepada setiap perkara-perkara kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian Daniel juga membuktikan bahwa kesetiaan bukanlah hambatan. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, saudara, itulah batu loncatan di dalam setiap hidup kita. Kita tetap memilih Tuhan. Jadi saudara, setia sama Tuhan bukan hambatan. Saudara, ada persekutuan, ada gereja di hari Minggu, ada doa setiap pagi. Mungkin saudara di channel ini juga mengikuti. Itu bukan hambatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saudara setia memilih untuk merenungkan firman Tuhan, untuk terlebih dahulu ibadah di dalam setiap hidup saudara, itulah kesetiaan saudara. Ya, bukan hambatan tetapi batu loncatan dalam hidupmu. Dan Daniel membuktikan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ya, kesegaran jiwa ketika saudara berhenti
itu akan menjadi kamuflase. Saya ingin membawa saudara pada satu titik penting pada poin ini. Mengapa Daniel tetap segar secara rohani? Saudara, di tengah-tengah kepahitan, ya di dalam pembuangan di Babel itu, saudara, mengapa Daniel tetap segar secara rohani? Jiwanya tetap memiliki kesegaran, Bapak Ibu Saudara. Saudara, karena dia berhenti menjadi kamuflase. Saudara, kamuflase itu adalah kemampuan hewan sebenarnya untuk menyamar dengan lingkungan agar tidak terlihat. Nah, banyak orang Kristen itu hidupnya seperti bunglon, Bapak Ibu Saudara. Di gereja terlihat rohani, tetapi di kantor ternyata ikut-ikutan korupsi. Ya Bapak Ibu Saudari, di mulut ya membela keadilan, saya tidak mau korup dan lain sebagainya, tetapi di belakang terima suap, disimpan duitnya sampai hari-hari. Ya seperti belakangan ini Bapak Ibu Saudari lagi ramai di Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, di media sosial, ya banyak orang Kristen tuh kayak bunglon, pamer kesalehan di dalam setiap hidup mereka, tetapi di balik layar ternyata penuh amarah, penuh dengan iri hati. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Di medsos bisa bilang sayang istri, sayang rumah tangga, tetapi di belakang ternyata Bapak Ibu Saudari, istrinya dipukulin, digebukin. Ya Bapak Ibu Saudari, KDRT dan lain sebagainya, sampai akhirnya bercerai. Saudara, Daniel tidak mau menjadi kamuflase. Dia memilih untuk menjadi garam yang asli di dalam setiap hidupannya. Kalau Matius 5 ayat 13 mengatakan saudara harus menjadi garam dan terang. Saudara, garam itu tidak pernah nyamar Bapak Ibu Saudara, tetapi garam itu memberi rasa. Garam itu juga mengawetkan, artinya mencegah kebusukan. Saudara, ketika kita berhenti berpura-pura dan memilih otentik di hadapan Tuhan dan juga manusia, maka jiwa kita akan segar. Amin. Maka seperti program malam hari ini, bersih jiwa menyegarkan. Ya, saudara, tidak ada beban kepura-puraan di dalam setiap hidup saudara. Tidak ada rasa bersalah dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, Bapak Ibu Saudari, yang menggerogoti setiap kehidupan saudara. Kita bisa tidur nyenyak karena kita tahu bahwa kita telah melakukan yang benar di mata Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari saya mau mengajak kita semua, jadilah Daniel di zaman modern hari-hari ini. Saudara, Daniel di dalam Alkitab bukanlah cerita dongeng. Ia adalah teladan nyata bagi kita yang hidup di tengah-tengah budaya Babel modern hari-hari ini. Ya, mari kita aplikasikan hal ini. Saudara, yang pertama di tempat pekerjaan, ya, saudara milikilah spirit untuk anti korupsi. Mungkin saudara diminta untuk membuat laporan-laporan fiktif. Ya, Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara diminta memberi suap agar proyek itu lancar. Mungkin saudara minta untuk menutupi kesalahan atasan saudara. Tetapi kalau saudara belajar dari Daniel, aku tidak mau menajiskan diriku. Katakan dengan sopan, katakan dengan santun kepada para pemimpinmu itu, Pak, Bu, maaf, saya tidak bisa melakukan itu karena keyakinan saya sebagai orang Kristen. Mungkin saudara akan dianggap kuno, ketinggalan zaman, tetapi ingat, Tuhan sanggup membuat saudara 10 kali lebih berhasil dengan cara-cara yang jujur dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, inilah bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Daniel di zaman kita sekarang. Yang kedua, saudara, dalam setiap pergaulan-pergaulan kita, saudara, mari kita memiliki ketetapan hati dalam setiap hidup saudara untuk anti hedonisme. Mungkin teman-teman mengajak saudara ke klub malam yang penuh dengan kemabukan di sana, ya, goyang sampai tengah malam, sampai pagi. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mereka mengejek saudara karena saudara mungkin tidak mau ikut party, ya. Party misalkan sesama jenis, ada juga yang sesama jenis. Ada yang lawan jenis, ada juga Bapak Ibu Saudari, ya. Mereka mengejek saudara karena saudara tidak mau ikut party dengan mereka. Saudara, mereka mengatakan, kamu mah kaku, lo mah kaku, kolot hidupmu. Takut istri lo, takut suami, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita mau belajar dalam pergaulan. Ya, saudara, sama seperti Daniel, aku tidak mau menajiskan diriku. Saudara, carilah komunitas yang mendukung supaya hidupmu saleh. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati dengan komunitas Pastor Deso, saudara ikuti terus channel ini.
Ya, supaya saudara diperlengkapi, supaya saudara bisa hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudari bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus pasal 4. Saudara, itu di dalam pergaulan. Lalu bagaimana di dalam keluarga kita? Saudara, di dalam keluarga, ya kita juga resolusi punya ketetapan hati untuk anti kompromi. Mungkin pasangan saudara atau itu anak ya dalam setiap hidup saudara mendorong saudara untuk berkompromi dalam nilai-nilai iman. Udah gak apa-apa Pak, ambil aja job itu. Gak apa-apa lah sekali-sekali, misalkan Bapak Ibu Saudari untuk saudara hidup gak benar, bekerja gak benar, atau saudara korupsi, berbohong dan lain sebagainya. Mungkin pasangan saudara seperti itu. Ya demi uang, ya sama seperti istri Lot Bapak Ibu Saudari ya. Dan saudara berkompromi dengan nilai-nilai iman saudara. Mungkin saudara ditekan untuk menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Demi ketenangan keluarga, ya karena keluarga saudara sebelumnya keluarga yang sulit, susah dan lain sebagainya. Dan saudara ditekan untuk menikah dengan orang yang tidak seiman, karena mungkin orang tersebut kaya secara materi. Saudara, tetapi biarlah kita sama seperti Daniel. Maaf, aku tidak mau menajiskan diriku. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan, sekalipun itu menyakitkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena ketaatan kepada Tuhan, itu akan membawa berkat jangka panjang, bukan jangka pendek. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, itu dalam keluarga saudara. Dalam media sosial, saudari kasih Tuhan, berhentilah menjadi orang yang sok suci di media sosial. Tetapi ternyata di dunia nyata dalam setiap hidup saudara, ya ternyata kita penuh dengan kepahitan. Jangan mengutuki orang, lalu kemudian saudara mengupload ayat Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal di dunia nyata saudara sedang mengutuki orang. Lalu kemudian beberapa jam kemudian saudara upload ayat Alkitab. Ya, jangan Bapak Ibu Saudari iri ada orang lain lalu kemudian saudara memposting, aduh saya bersyukur. Ya dalam setiap hidup saudara, jangan Pak. Jadilah otentik. Jika memang saudara sedang bergumul, katakan dengan jujur, tetapi tetap dengan berpengharapan. Ya tadi ya di channel Pastor Deso awal-awal itu ada orang yang ngomongnya udah jorok gitu ya Bapak Ibu Saudari ya. Di komentar tadi saya melihat ada orang yang berkomentar Bapak Ibu Saudari menghina ya dalam setiap hidupannya, tapi ngomongnya udah jorok gitu Bapak Ibu Saudari. Nah saudara, kalau ada omongan-omongan jorok itu dalam ketikan-ketikan itu, saudara nggak perlu sakit hati dengan orang tersebut, tidak perlu Pak. Ya karena kita sudah tahu, bisa menilai, ya bisa melihat ternyata agama yang kau yakini membuat kamu bisa berkata-kata seperti itu. Saya aja kalau kata-katain orang Bapak Ibu Saudari di media sosial itu mikir, ya. Mikir Pak, 2-3 kali, 1000 kali. Kalau sudah berkata-kata di media sosial menyinggung keyakinan orang lain. Ya kalau lagi memberitakan firman Tuhan sih, itu pasti ada ya bertalian dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Tetapi kalau kita berkomentar langsung ngomong jorok, langsung nyerang dan lain sebagainya, itu udah kelihatan ya bahwa agama yang kau yakini itu di dalam setiap hidupanmu membawa kamu seperti itu berkata-kata. Orang tidak akan menikmati setiap keyakinan kita. Kalau kita orang Kristen terus berkata-kata seperti itu. Saudara yang dikasih lihat Tuhan, saya mah tidak percaya kalau kamu Kristen. Tapi kamu berkata-kata ya corok dan lain sebagainya. Maka mari di dalam media sosial, saudara jangan ya berkamuflase dalam setiap hidup saudara. Dan sebagai penutup pada kesempatan malam hari ini, saudara di Daniel pasal 1 ayat 21 ya. Di sana dikatakan, Daniel itu tetap ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Daniel itu tidak hanya bertahan selama masa Nebukadnezar, tetapi dia bertahan melalui 4 raja Babel. Dan bahkan dia tetap setia sampai kerajaan Media Persia menggantikan Babel pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudari ya, dari muda lalu kemudian sampai 4 raja Babel, dan bahkan ada kerajaan Media Persia yang menggantikan Babel. Bapak Ibu Saudari, Daniel tetap setia. Saudara, Daniel hidup sampai usia lanjut di dalam setiap hidupannya, katakan amin. Ya, Daniel hidup sampai usia lanjut di dalam setiap kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Daniel menjadi saksi hidup bahwa Tuhan memelihara orang yang setia. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan memelihara orang yang setia.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bayangkan jika Daniel pada usia 16 tahun, dia memilih untuk kompromi. Mungkin dia akan cepat kaya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia akan cepat terkenal di dalam setiap kehidupannya. Tetapi setelah itu 70 tahun kemudian, namanya tidak akan tercatat dalam kitab suci. Tetapi karena dia berani berbeda, saudara, Daniel namanya diabadikan di dalam Alkitab. Dia menjadi nabi yang dipakai Tuhan untuk menulis tentunya kitab Bapak Ibu Saudara tentang akhir zaman. Ya, ada insight-insight dari Tuhan mengenai akhir zaman dalam kehidupan Daniel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi itulah piala kemenangan Daniel dalam setiap kehidupannya. Ada janji Tuhan untuk orang yang berani berbeda. Katakan amin. Saudara, Yesaya 43 ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, air tidak akan menghanyutkan engkau. Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah dalam setiap hidup kita semua. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Saudara garis bawahi hal itu. Tuhan menjanjikan penyertaannya. Daniel tetap dilemparkan ke gua singa pada saat itu. Kalau saudara baca lagi di Daniel pasal 6. Saudara, karena dia berbeda, dia tetap, saudara, dilempar ke gua singa. Masalah tetap ada. Jalannya tetap tidak mudah di dalam setiap kehidupan Daniel. Tetapi ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Tuhan menutup mulut singa itu. Itulah janji Tuhan untuk orang yang berani berbeda. Tuhan berjalan bersama denganmu. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, piala kemenangan Daniel. Ya, saya mau mengajak kita semua, kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah menjadi garam yang asli dimanapun kalian berada. Malam hari ini, mari periksa hati kita. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada area hidup yang saudara sudah menjadi kamuflase? Ya, saudara sudah seperti bunglon di dalam setiap hidup saudara. Apakah ada area hidup yang di dalam setiap kehidupan kita seperti ini? Kalau masih ada, kembalilah menjadi garam yang asli. Saudara, apakah saudara dan saya sudah terlalu nyaman, ya, ikutan berenang, mengikuti arus bubble di dalam setiap hidup saudara? Kembalilah, bertobatlah, untuk kita menjadi kembali, menjadi garam yang asli di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, mari kita periksa hati kita. Apakah saudara telah kehilangan rasa asin sebagai garam itu? Karena saudara terlalu banyak berkompromi dalam setiap hidup saudara. Mari, Tuhan memanggil kita malam hari ini untuk mengambil sebuah resolusi sama seperti Daniel. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah saudara berketetapan seperti Daniel. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku berketetapan untuk tidak menajiskan diriku dengan budaya dunia. Aku mau taat Tuhan, apapun resikonya. Karena aku percaya, Engkaulah yang memberkati. Engkaulah yang membuatku 10 kali lebih unggul daripada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah malam hari ini kebenaran ini boleh menjadi berkat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tahukah saudara bahwa di Istana Babel ada ribuan tawanan yang lupa namanya. Mereka makan makanan raja, mereka menyembah dewa Babel di sana, dan mereka hidup nyaman di bawah perlindungan Nebukadnezar. Tetapi saudara, kita tidak pernah mendengar nama mereka. Mereka hilang ditelan sejarah. Mereka hanya menjadi angka di antara kerumunan orang-orang pada saat itu. Tetapi Daniel, Bapak Ibu, namanya tertulis di dalam kitab suci. Namanya disebut 70 tahun kemudian. Bahkan Yesus sendiri juga menyebut nama Daniel dalam khotbahnya tentang akhir zaman di dalam Matius pasal 24 itu. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Daniel berani berbeda. Amin. Daniel berani berbeda. Saudara, mungkin dunia tidak akan memberi saudara penghargaan karena saudara jujur sebagai orang-orang Kristen. Mungkin atasan saudara akan kesal karena saudara tidak mau ikut-ikutan curang dalam hidupmu. Mungkin teman-temanmu akan menjauh karena kamu tidak mau ikut pesta mabuk-mabukan dalam setiap kehidupan. Mungkin saudara akan dianggap aneh, tinggalan zaman, bahkan terlalu fanatik dengan agama Kristen dalam setiap hidup. Tetapi ingatlah,
Saudara, Tuhan sedang menulis nama saudara di kitab kehidupannya. Sementara dunia menulis nama saudara di atas pasir, tetapi Tuhan sedang menulis nama kita semua di atas dasar batu. Saudara, dunia menulis nama orang-orang itu di atas pasir, itu akan lenyap diterpa angin. Tetapi Tuhan mengukir nama kita semua dalam buku kehidupannya, dalam kitab kehidupannya. Dan pada hari Tuhan Yesus datang untuk kembali yang kedua kali, semua orang akan melihat, inilah Dia yang setia. Ya, ditulis namanya Ibu Ani, ya Bapak Ibu Saudari, Ibu Wati, Ibu Sinta, Pak Yodi, semua kita Bapak Ibu Saudari yang ada di channel Pastor Yesus, semua ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudari, saudara didapati setia. Karena inilah Dia yang berani berbeda karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Daniel tidak menunggu sampai semuanya mudah untuk menjadi setia. Ia setia ketika semua orang sedang nyaman untuk berkompromi. Dan di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bukan dalam kemudahan, tetapi dalam kesetiaan di tengah badai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi populer, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi setia. Mungkin malam hari ini saudara merasa capek, merasa lelah. Mungkin saudara sudah terlalu lama menjadi bunglon. Ya, mungkin saudara sudah kehilangan rasa asin karena terlalu banyak kompromi. Saudara, biarlah Tuhan mengembalikan kesegaran jiwamu pada kesempatan malam hari ini. Ya, sama seperti Daniel yang menjadi 10 kali lebih pintar karena ketaatannya. Tuhan juga berjanji, aku akan memulihkanmu. Aku akan mengembalikan kehormatanmu. Aku akan membuatmu menjadi tempat atau menjadi terang di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan itu. Bapak Ibu Saudari, keputusannya ada di tangan kita semua. Seperti Daniel yang memilih berketetapan hati. Hari ini saudara juga bisa mengambil satu sikap komitmen seperti Daniel. Tuhan, mulai hari ini aku berhenti menjadi kamuflase. Aku mau menjadi garam yang asli. Aku mau menjadi terang meskipun hanya setitik di tengah gelapnya Babel. Karena aku tahu Tuhanku melihatku, Tuhanku menghargaiku, Tuhanku akan memahkotai aku pada hari kedatanganmu yang kedua kali. Bapak Ibu, beranilah berbeda karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Dan milik Tuhan adalah sebuah kehormatan yang tidak bisa ditukar dengan seluruh dunia ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dimanapun saudara dan saya berada. Beranilah berbeda, ya. Dan kita belajar dari Daniel malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Kami datang kepadamu bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan hati yang rindu di hadapanmu. Engkau tahu segala kelemahan kami. Engkau tahu betapa sering kami takut berbeda dengan dunia ini. Bapa, Engkau tahu berapa kali kami memilih untuk hidup nyaman, aman daripada setia. Engkau tahu betapa lelahnya kami menjadi bunglon rohani dalam setiap hidup kami. Hari ini kami bersama-sama memohon, curahkanlah roh kebenaran Daniel ke dalam setiap hati kami semua. Curahkanlah roh keberanian, spirit keberanian seperti Daniel ke dalam setiap hati kami semua. Bapa, ajar kami untuk berketetapan, sama seperti Daniel yang berketetapan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Beri kami keberanian untuk berkata tidak pada setiap kenajisan-kenajisan. Meskipun semua orang berkata ya, berikan kami kekuatan untuk tetap jujur, meskipun kejujuran itu menjadi barang yang langka dan merugikan kami. Bapa, beri kami keteguhan untuk tetap benar, untuk tetap kudus, meskipun dunia mengejek kekudusan itu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak meminta setiap jalan yang mudah dalam setiap hidup kami, tetapi kami meminta hati yang setia, hati yang teguh. Tuhan, pulihkanlah setiap keadaan jiwa kami. Bersihkan, segarkan jiwa kami. Kembalikan rasa asin kami semua. Jadikanlah kami semua garam yang sejati dan terang yang tidak pernah pudar. Melalui firman-Mu hari ini, kami percaya kami boleh dimampukan untuk hidup berbeda. Karena Tuhan sendiri dalam setiap hidup kami. Bila lewat setiap hidup kami banyak orang melihat kemuliaan-Mu.
dan percaya kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi setiap kami dan telah bangkit untuk menebus setiap dosa kami semua. Terima kasih Engkau yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu, ya Allah kami. Kami bersyukur, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, kuliahmu, masa mudamu, diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita boleh terus diberkati dan terus rindu selalu menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa berbagi gift, berbagi super chat, super thanks, dan lain sebagainya jikalau saudara terberkati tentunya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso setiap waktu maupun setiap harinya. Terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari, baik persembahan syukur, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, baik juga persembahan misi lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudari, ikutlah, turutlah, sertailah pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Mari saudara kita ambil bagian. Bagi Bapak Ibu Saudari yang tergerak atau digerakkan oleh Roh Kudus, karena memang Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat channel ini, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di kiri atas, Bapak Ibu Saudari, atau di profil TikTok Pastor Deso. Ya, di TikTok Bapak Ibu Saudari itu ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau yang kedua lewat Social Bus. Ya, saudara bisa pilih salah satu metode ya Bapak Ibu Saudari. Bagi orang-orang Indonesia, saudara punya bank apapun bisa di TFK BCA. Ya, kalau saudara tergerak untuk ikut memberi ya untuk pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Yang kedua, bagi orang-orang luar negeri, saudara dapat memberikan lewat Social Bus, itu yang kedua ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari tinggal di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus. Atau mungkin saudara punya metode yang ketiga yang lebih memudahkan saudara untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Setelah saudara memberi, jangan lupa informasikan kembali kepada kami ya, supaya kami bisa mengecek dan melihat kembali setiap pemberian-pemberian itu. Dan jangan lupa dikasih nama ya, karena apa? Minimal kami bisa doakan nama saudara, pergumulan saudara yang update dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau memang saudara punya hati, Tuhan aku gak pengen memberikan nama, aku hanya pengen memberi persembahan saja, mau pakai NN, gak apa-apa Bapak Ibu Saudari ya. Kalau memang saudara sudah berketetapan hati, berkomitmen pakai NN, itu pun no problem ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi saya, kalau Bapak Ibu Saudari mendukung, saudara bisa berikan nama supaya kami bisa mendoakan Bapak Ibu Saudari dan keluarga saudara. Itu saja ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, sampai bertemu kembali di channel Pastor Deso hari Kamis depan dalam program Bersih Jiwa Menyegarkan. Jadi program Bersih Jiwa Menyegarkan hanya ada di hari Kamis malam ya Bapak Ibu Saudari. Dan program Refresh dan Reset itu ada setiap pagi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu terberkati setiap hari, saudara bisa datang ya Bapak Ibu Saudari, seperti Ibu Rara Ninis ya Bapak Ibu Saudari. Nah, dia rindu datang Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan komunitas orang-orang Kristen. Ya, diberkati setiap kehidupan Ibu Rara selalu ya. Setiap kita semua, Bapak Ibu Saudari, saya mohon undur diri. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi jam 7:30 pagi. Bapak Ibu Saudari di TikTok maupun di YouTube ya. Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari dalam setiap dukungan saudara yang saudara sudah berikan lewat persembahan-persembahan itu semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ingat ya, kalau saudara mau memberkati, saudara mau mendukung lewat persembahan, pertama ada komando Roh Kudus. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso ya, setiap hari atau perharinya dalam hidup saudara.
Yang ketiga, karena saudara mau belajar bermurah hati, silakan ya. Semua ini adalah ajakan, tetapi itu ketiga hal itu salah satu saudara harus miliki. Karena kalau saudara memberi persembahan bersungut-sungut, saudara itu juga percuma. Ngapain saudara berikan persembahan kalau saudara bersungut-sungut? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau sudah tidak ada komando Roh Kudus juga buat apa juga saudara beri persembahan? Tidak ada komando. Maka saya selalu sampaikan saudara, kemanapun saudara mau menabur, ya baik ke gereja, ya ke penginjilan, ke orang-orang yang sedang kesulitan, mintalah komando daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah mengkomando, maka Bapak Ibu Saudari, dia akan memberikan damai sejahtera dalam setiap hati saudara dan saya. Amin ya. Jadi persembahan itu tidak selalu saudara berikan ke gereja. Saudara, persembahan itu saudara bisa berikan sesuai komando Roh Kudus, kemanapun Roh Kudus itu memandu saudara untuk memberi setiap persembahan-persembahan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, Tuhan memberkati. Nah ya gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, kalau kamu di dalam channel ini sudah negatif, Bapak Ibu Saudari, kan saya udah bilang, kalau saudara datang ke channel ini sudah negatif dalam setiap hidup saudara, ya kayak Bu Rara ini sudah negatif gitu ya Bapak Ibu Saudari, ya sudah gak apa-apa Pak Bu, kan semua juga ajakan, saudara mau ikut silakan, mau gak ikut juga gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Dia cuma bilang intinya kirim ini gitu ya. Intinya tadi dari awal, pertengahan sampai akhir, saudara ikutin setiap pemberitaan firman Tuhan. Ada pesan Tuhan yang saudara bisa dapatkan. Jadi intinya bukan yang akhir justru. Intinya pesan firman Tuhan yang tadi dibagikan. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya jangan punya pikiran itu kaum sumbu pendek Bapak Ibu Saudara ya. Belum saudara tonton semuanya dari awal, pertengahan sampai habis, atau saudara minimal tonton dulu 1, 2, 3, 7 khotbah dari channel Pastor Deso supaya saudara terberkati. Jangan saudara belum apa-apa saudara bilang, oh intinya ya bukan begitu Pak Bu. Sama di dalam gereja, kalau saudara ke gereja, ya Bapak Ibu Saudari, ada orang tuh yang akan memberikan persembahan, kasih keliling atau pakai kiris atau pakai apapun. Tergantung hati saudara, mau memberi silakan. Ya mau negatif juga silakan. Mau saudara positif juga silakan. Silakan aja Bapak Ibu Saudari. Oh hati-hati kalian yang punya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Tetapi kalau saudara pengen tahu inti dari pelayanan Pastor Deso, saudara ikuti ya. Saudara tonton YouTube saya sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara pengen belajar mengenai persembahan kayak Bu Rara, tonton ya Bapak Ibu Saudari setiap tema-tema yang saya bagikan mengenai persembahan itu. Ya itu nanti saudara akan dapetin apa sih maksud persembahan itu. Kenapa sih Tuhan Bapak Ibu Saudari merindukan saudara memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tonton sesuai dengan tema. Nah tema hari ini saudara, saya lagi mengajak saudara untuk berani berbeda atau berani tampil beda dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, ya puji Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, biarlah setiap kebenaran yang disampaikan boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya juga setuju tuh Bu Rara ngomong tuh ya. Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Saya juga setuju Bapak Ibu Saudari. Kita harus belajar mengosongkan diri kita. Saya juga setuju dengan kalimat itu ya, dengan Matius 19 ayat 21. Saudara, kita perlu belajar mengosongkan diri kita semua ya, tetapi untuk sampai kepada pengosongan diri kita seperti Tuhan Yesus, kita semua berprogres Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya saya yakin Bu Rara pun juga kalau diminta seperti itu juga belum tentu mau ya Bapak Ibu Saudari, untuk Bu Rara kasih semuanya kepada orang-orang yang kesulitan, orang-orang miskin dan lain sebagainya, belum tentu langsung bisa ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah semua berprogres sampai saudara dan saya mengosongkan diri saudara seperti Kristus. Maka kehidupan kekristenan adalah kehidupan menjadi seperti Kristus. Dan semua progres itu kita hargai. Ya, semua proses itu kita hargai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, semangat saya menjawabnya Bapak Ibu Saudari. Karena memang saudara, kebenaran itu pasti ya akan ada yang namanya pro, puji Tuhan. Akan ada yang namanya kontra, itu dinamika kehidupan. Ya, Tuhanku saja Yesus Kristus, saudara, sudah sekeren itu hidupnya, sudah sekudus itu hidupnya, sudah seberkenan itu hidupnya. Masih saja ada orang yang menjualnya. Masih ada saja orang yang mengkhianatinya Bapak Ibu Saudari. Jadi siapalah kita hamba-hamba Tuhan ini. Kalau ada orang yang kontra biasa saja Pak Bu ya. Jadi jangan diambil hati
Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, salam dari saya, Pastor Ndeso. Nanti ya saudara bisa tonton kembali bagi saudara yang rindu belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Tonton di YouTube saya, semua sudah lengkap, sudah hampir 900 khotbah Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari mau membaca setiap nilai pelayanan saya, saudara tonton dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, minimal 10 khotbah ya Bapak Ibu Saudari di channel YouTube Pastor Ndeso. Ya, jadi kalau saudara belum baca bukunya, jangan judge dari covernya Bapak Ibu Saudari. Lihatlah pembelajaran-pembelajaran yang dibagikan di channel ini yang memberkati orang-orang setiap harinya. Amin ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, salam dari saya, sampai ketemu besok pagi. Dukunglah selalu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel ini dengan tulus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Jikalau ada salah-salah kata, Bapak Ibu Saudari maafkan ya. Bapak Ibu Saudari bukan bermaksud untuk melukai hati dan kehidupan saudara. Tetapi saya berdoa, biarlah saudara dan saya selalu menerima Bapak Ibu Saudari bahwa ada satu-satunya jalan keselamatan dan hidup hanya lewat Yesus Kristus, Tuhan yang kupercayai dalam setiap kehidupanku. Tuhan memberkati. Salam dari saya, selamat malam buat teman-teman semua. Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu masuk grup WA Pastor Ndeso Home, jangan lupa di video YouTube saya sudah tampilkan nomor WA. Jadi buat Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa save nomor WA di sana, lalu kemudian saudara bisa chat, nanti saya akan masukkan ke grup WA Pastor Ndeso Home. Atau saudara mau minta dukungan doa, saudara juga bisa masuk ke nomor WA itu, bisa chat terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati selalu setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi, salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Sampai ketemu besok pagi ya Bapak Ibu Saudari, 7:30 waktu Indonesia Barat. Bye-bye.